Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Nailur Rahmi Aulia MSI dan Ibu Dr. Supriyatin MSI selaku dosen pembimbing kami. Yang kami hormati Ibu dan Bapak dosen penguji serta teman-teman mahasiswa yang kami sayangi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok kami. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian studi eksklusi dari kelompok Bambu 2. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok Bambu 2. Yang pertama ada Anida Lagi Maulidia, Maria Verolina Lumban Raja, Katipah, dan Putri Septianingrum. Adapun judul penelitian yang kami ajukan saat ini adalah karakteristik beberapa jenis bambu di Kebun Raya Bogor. Adapun latar belakang dari penelitian kelompok kami adalah Indonesia merupakan negara penghasil bambu yang cukup besar, di mana data saat ini menunjukkan terdapat 1.250 jenis bambu yang ada di dunia. 159 jenis merupakan bambu yang dapat hidup di Indonesia, dan di mana 88 diantaranya merupakan jenis bambu endemik Indonesia. Bambu termasuk ke dalam anggota famili Poaceae yang memiliki karakteristik akar rimpang, batang silindris beruas berongga, dan memiliki pelepah bulu. Bambu dapat hidup di dataran rendah hingga dataran tinggi, dimulai dari ketinggian 100 hingga 2.200 meter di atas permukaan laut. Bambu dapat hidup di tanah dengan kemiringan topografi 3 hingga 30%, di mana tempat lembab dan kondisi dengan curah hujan yang tinggi merupakan tempat yang optimal bagi bambu untuk tumbuh. Kebun Raya Bogor atau KRB adalah hutan buatan yang memiliki luas mencapai 80 hektar, di mana di dalamnya terdapat lebih dari 15.000 jenis baik tanaman maupun pohon. Saat ini KRB memiliki fungsi untuk yang pertama menjaga lingkungan, yang kedua untuk melestarikan berbagai macam tanaman maupun pohon langka, dan bisa juga dijadikan tempat untuk penelitian. Hutan bambu merupakan salah satu koleksi dari Kebun Raya Bogor yang memiliki berbagai macam jenis bambu di dalamnya. Di antaranya ada Dendrocalamus asper, Gigantocola apus, dan juga Bambusa vulgaris. Tingkat keberagaman spesies bambu di KRB termasuk cukup tinggi. Salah satu jenis bambu yang paling terkenal adalah Dendrocalamus asper atau bambu betung, atau masyarakat awam bisa sebut dengan bambu raksasa, di mana salah satu ciri khususnya yaitu memiliki diameter batang lebih besar dari kebanyakan jenis bambu lainnya. Setiap spesies bambu yang ada di Kebun Raya Bogor memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang dapat diidentifikasi. Perbedaan karakteristik yang dapat dilihat yaitu dari rimpang, pelepah bulu, tipe rumpun, jumlah daun, dan jumlah rumpun. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu diadakannya penelitian mengenai perbedaan karakteristik beberapa jenis bambu di Kebun Raya Bogor yang ditinjau dari aspek morfologinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah pada penelitian kami adalah apakah terdapat perbedaan karakteristik beberapa jenis bambu di Kebun Raya Bogor, yang mana kemudian memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi perbedaan karakteristik beberapa jenis bambu di Kebun Raya Bogor. Kemudian terdapat beberapa manfaat penelitian dari kelompok kami, yaitu yang pertama, memberikan informasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan karakteristik beberapa jenis bambu yang ada di Kebun Raya Bogor. Yang kedua, sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan karakteristik bambu. Dan yang terakhir, memberikan informasi serta bukti ilmiah berupa publikasi laporan penelitian mengenai karakteristik beberapa jenis bambu di Kebun Raya Bogor yang nantinya dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam upaya konservasi dan pemanfaatan bambu. Kemudian, hipotesis penelitian menurut kelompok kami yaitu terdapat perbedaan karakteristik berbagai jenis bambu di Kebun Raya Bogor. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwa Kebun Raya Bogor merupakan lembaga dalam bidang konservasi tumbuhan, di mana Kebun Raya Bogor luasnya bisa mencapai 87 hektar dan memiliki 15.000 jenis koleksi pohon dan tumbuhan lainnya. Kemudian, karakteristik bambu di Kebun Raya Bogor secara umumnya itu terdapat dua bambu yang paling dominan. Yang pertama itu Dendrocalamus giganteus Munro dan Dendrocalamus asper. Nah, kedua jenis bambu ini memiliki diameter batang lebih besar dari jenis bambu lainnya, di mana diameter batangnya itu bisa mencapai 0 sampai
25 cm. Panjang ruasnya bisa mencapai 0 sampai 45 cm, serta panjang keseluruhan dari kedua jenis bambu ini bisa mencapai 20 sampai 35 meter. Lalu, kelompok kami akan meneliti karakteristik bambu secara morfologi. Nah, morfologi bambu yaitu terdapat rimpang, kecabangan, pelepah bulu, serta daun pada bambu. Nah, selanjutnya, jenis-jenis bambu yang akan kami amati di Kebun Raya Bogor terdapat 4 jenis bambu, yaitu yang pertama, Dendrocalamus asper atau yang disebut juga dengan bambu betung. Yang kedua ada Dendrocalamus giganteus munro atau disebut juga dengan bambu sembilang. Dan yang ketiga terdapat Bambusa vulgaris atau disebut dengan bambu apel. Dan yang keempat terdapat Gigantolus apus atau disebut juga dengan bambu tali. Baik, selanjutnya ada metodologi penelitian. Di sini mencakup tempat, waktu, dan metode penelitian yang akan kami gunakan. Untuk tempat penelitian, kami akan mengambil data dan melakukan penelitian di kawasan Kebun Raya Bogor, tepatnya berada di Kota Bogor. Untuk waktu penelitian, kami rencananya akan melaksanakan selama 3 hari pada pertengahan bulan November 2020. Untuk metode penelitian, kami akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa alat dan bahan yang kami butuhkan selama melakukan penelitian di Kebun Raya Bogor. Yang pertama, alat tulis. Di sini untuk mencatat morfologi yang kami dapatkan selama meneliti beberapa jenis bambu. Lalu kamera untuk mengambil gambar, buku klasifikasi untuk mengidentifikasi jenis-jenis bambu yang kami amati, dan terakhir ada software ImageJ untuk menghitung luas daun beberapa jenis bambu. Selanjutnya di sini ada teknik populasi dan sampling, di mana populasi yang kami tentukan yaitu seluruh tanaman bambu yang berada di Kebun Raya Bogor. Setelah seluruh tanaman bambu di Kebun Raya Bogor terpilih, akan dilakukan teknik purposive sampling untuk menentukan tempat di mana kami akan mengambil sampel. Dan terpilihlah taman koleksi bambu di Kebun Raya Bogor. Setelah itu, kami melakukan teknik simple random sampling untuk menentukan rumpun beberapa jenis bambu yang akan kami amati morfologinya. Selanjutnya ada teknik pengambilan data. Yang pertama, kami mengambil data morfologi menggunakan kamera dalam bentuk foto, kemudian baru nanti akan kami amati. Selanjutnya, kami akan menghitung jumlah rumpun dari beberapa jenis bambu yang ada di Kebun Raya Bogor. Selanjutnya, kami akan mengukur luas daun menggunakan software ImageJ. Nama saya Putri Septianingrum. Di sini saya akan membahas tentang parameter pengamatan dari kelompok bambu 2, yaitu yang pertama itu dari bentuknya. Bentuknya ini bisa kita lihat dari dua macam, yaitu pachymof dan juga leptomorph. Pachymof itu adalah di mana dia dicirikan oleh akar rimpang yang simpodial, sedangkan leptomorph dia itu dicirikan dari akar rimpang yang monopodial. Sedangkan yang kedua itu kita bisa melihat atau pengamatan yang kita ambil itu dari tipe percabangannya. Tipe percabangannya bisa dilihat dari percabangan dari bambu itu sendiri, lalu juga ada cabang aksial dan juga cabang lateral. Selanjutnya itu bisa dilihat dari pelepah. Pelepahnya ini bisa kita lihat ada atau tidaknya bulu pada pelepah, posisi pelepah, ukuran kuping, dan juga ligula. Selanjutnya, parameter yang akan kami lakukan itu bisa dilihat dari tipe pertumbuhan rumpun. Tipe pertumbuhan rumpun ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tipe simpodial dan yang kedua itu ada tipe monopodial. Tipe simpodial ini dicirikan dari tunas barunya ini dia itu akan keluar dari ujung rimpang. Sedangkan tipe monopodial dia itu akan keluar dari buku-buku rimpang dan tidak membentuk rumpun. Yang kelima itu ada jumlah rumpun, di mana jumlah total dari spesies bambu. Lalu yang terakhir itu ada luas daun. Luas daun ini kita dapat melihat rata-rata luas daun dari jenis bambu, di mana kita ambil 3 daun dengan tempat atau letak yang berbeda. Lalu nanti total luas dari daun tersebut kita hitung menggunakan ImageJ atau aplikasi ImageJ. Selanjutnya itu ada analisis data, di mana analisis data ini akan kami lakukan yaitu hasil akhir pengamatan dari karakteristik morfologi
seperti rimpang, itu percabangan, lalu juga tipe pertumbuhan rumpun, lalu ada pelepah, itu akan kami sajikan secara deskriptif. Sedangkan parameter rata-rata jumlah daun dan luas jumlah rumpun dan juga luas daun ini akan kami analisis menggunakan uji ANOVA satu arah dengan alfa yaitu sama dengan 0,05. Tujuannya itu adalah untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan dari jumlah rumpun dan juga luas daun secara statistik. Dengan jika adanya perbedaan nyata dari uji ANOVA ini, kami akan melakukan uji lanjutan berupa LSD atau Least Significant Difference dengan taraf 5% dan 1%, di mana hasil dari rata-rata jumlah rumpun dan juga luas daun akan kami sajikan menggunakan tabel. Dan sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.